Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baru masuk kota Madura, bersalam kepada kiai, kemudian nyebut nama kiainya sampai akhir majlis belum selesai, saking banyaknya kiai Madura. Makanya tidak usah kami sebut para kiai-kiai. Kami yakin karena Madura dengan tradisi mulianya, pesantren, cara kehidupan berguru yang baik sudah lestari di Madura. Makanya kalau ada berita tentang kebiar pesantren itu ya sebetulnya membangunkan atau menunjukkan sesuatu yang sudah ada di Madura. Bahkan orang Madura itu kalau keluar kemanapun itu modelnya ya kayak santri. Itu sudah ciri khas. Maka perlu disyukuri, hanya sekarang rumah tangga menjadi santri yang lebih santri lagi, melebihi daripada santri-santri yang lainnya. Tadi Masya Allah kita yang sangat kami cintai, jadi kita sudah ketemu pengasuh yang akan menuju kepada guru-guru, dimulai daripada Romo Yai Zaini Salam dan putra-putra, dan juga tadi Masya Allah kayaknya kita harus menyatukan frekuensi dulu. Betulkah kita ada banyak kesamaan? Sebab syarat komunikasi yang indah itu tidak ada benci, tidak ada cinta, dan juga harus ada rasanya. Kaulah benih orang Madura, tapi bini kaulah Madura. Tahu Syekh Umar, Kiai Umar Hamdan gagah, tapi biarpun gagah pun akan jatuhnya. Ayo. Nah, biar saya kerasa Madura dulu, baru nanti kita baru ngomong. Masya Allah. Jadi ada bahasa Madura, bahasa Indonesia. Indonesia, saya ngomong. Kalau seandainya ngomong bahasa Madura, bingung saya. Alhamdulillah, pinter nih ibu-ibu. Jadi begini, wahai para perindu ridha Allah. Tadi sudah sampaikan pada Yai Umar bahwasanya biasakan kita ini untuk menjalani hidup yang baik, jangan gampang mendengar sesuatu yang menjadikan hati kita itu tidak baik, baik secara internasional, nasional, termasuk di keluarga. Maka ini rumus sebelum kita melanjutkan, yuk kita biasakan hidup yang baik dengan menjaga lisan kita. Pastikan kita tidak mudah mencaci orang, mengolok orang. Kalau kita berbicara, pastikan omongan kita tidak menjadi sebab orang bermusuhan. Dan pastikan kita menjadi juru damai. Jangan sampai kita menjadi sebab orang bermusuhan. Sebab kalau kita menjadikan orang bermusuhan sengaja, terang-terangan atau halus, namanya namam. La yadkhulul jannata namam atau qattat. Enggak masuk surga orang yang biasa mengadu domba. Jadi hendaknya kita biasakan berbicara yang baik, yang disampaikan beliau memang harus seperti itu. Kita jangan mengungkapkan sesuatu. Apakah kita, mohon maaf, ustadz kelas kampung atau kelas nasional atau internasional? Orang baik itu kalau bertutur kata penuh hikmah, yang menjadikan orang bermusuhan jadi bersahabat, bukan orang bersahabat menjadi sebab bermusuhan. Maka dari itu, ayo kita budayakan hidup indah di masyarakat kita, di kampung kita, sampai di rumah tangga kita. Rumah tangga harus indah, tidak boleh ada caci maki Allah-Allahan suami istri. Karena kalau Anda menyakiti pasangan Anda sakit, akan tergores hatinya, terkurangi cintanya, sehingga karena sudah kurang cinta, rasa kasihannya pun juga hilang, akhirnya mudah membahas, sehingga ada rumah tangga itu caci maki Allah-Allahan setiap hari, berantem Allah, tapi anaknya 12, membingungkan orang itu. Ini bagaimana menjalani hidup semacam itu? Maka ada rumus juga nanti kita mulai, karena ingin melanggar, nanti mulai di rumah tangga, pastikan Anda tidak akan menyebut kekurangan pasangan sama sekali kalau Anda orang hebat. Sebab suamimu adalah manusia seutuhnya, bukan malaikat. Tentu ada kekurangan, seperti dirimu juga punya kekurangan. Istrimu manusia seutuhnya, punya kekurangan seperti dirimu punya kekurangan. Kita mulai dari sini.
Kalau rumah tangga ini tidak biasa menjaga lisan, akan muncul anak-anak bisa mencaci maki dan mengolok-olok. Kalau kita menemukan orang ramai di luar suka ngolok-ngolok, apakah dia kelas menteri, kelas pejabat, kelas ustaz, kalau mencaci maki bisa saja di rumah memang belajar dari keluarga yang suka mencaci maki, mengolok. Dari rumah dulu kita mulai. Makanya rumusnya, wahai para suami, jika engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan kau sebut sampai mati. Dan wahai istri, kalau engkau menemukan kekurangan pasanganmu, jangan kau sebut sampai mati. Menyebut kekurangan itu pertama menyakitkan hatinya, yang kedua menggugah dia untuk mencari kekurangan pasangannya. Tinggal cerdas saja mengolah kata. Sudah tahu hitam, jangan bilang hitam, bilang saja kau manis sekali sayang. Kan selesai. Ketersinggungan itu pedih. Suami setiap pulang bawa bedak pemutih kulit. Pertama kali diberi dia senang. Minggu kedua dibawain lagi masih agak senang. Minggu ketiga sang istri ngomong, iya memang aku hitam. Tersinggung. Jadi halus perasaan itu. Jadi ya udah sama suami juga begitu. Kalimat yang kotor akan mengundang kalimat yang kotor. Contoh saja, seorang suami tiba-tiba ngomong sama istrinya, iya, pakai iya lagi. Pakai ayam. Kenapa sih hidup ayam kok begitu? Sudah pakai ayam tapi nyebut kekurangannya. Istri nggak terima. Iya abang, kenapa mulut abang juga begitu? Membalas, pasti membalas. Makanya kalau kita menjelekkan orang akan mengundang orang menjelekkan kita. Kami ingatkan mulai dari pemilihan presiden, gubernur, kami ajari jangan mencaci orang lain. Karena kalau kita mencaci orang lain, mengajari orang tidak mencaci kita. Suatu ketika Nabi mengatakan, terkutuk seorang laki-laki yang mengutuk ayahnya, tidak selamat. Seorang anak yang mencaci ayahnya. Lalu bertanya sahabat Nabi, ya Rasulullah, apakah ada seorang anak mencaci ayahnya? Ada. Seseorang mencaci ayahnya orang lain, lalu orang itu marah kemudian membalas mencaci ayahnya. Kalau saya mencaci ayah Anda marah, lalu Anda mencaci ayah saya. Berarti saya menjadi sebab ayah saya Anda caci. Makanya sudahlah, hilangkan caci maki dari mulut. Biarkan kita bicara yang indah. Dimulai dari sini baru membentuk keluarga. Setelah itu akan kita bawa ke anak-anak. Indah, rumah tangga harus indah. Ini yang diajarkan oleh baginda Nabi SAW. Lisan itu penting untuk kita jaga. Permusuhan perang dunia daripada lisan. Jangan biasa guyonan pun nggak pantas kalau sangat menyakitkan. Mohon maaf, kan ada orang biasa gaya hidupnya gojlokan. Sebetulnya dia mendem juga gojlokan. Biarpun katanya guyonan, tetap hindarkan. Nabi mengajari guyonan. Nabi mengizinkan guyonan, tapi guyonan yang beradab. Tidak boleh guyonan mencaci. Ada seorang punya cacat dalam tubuhnya, bisa diajak orang ketawa dan dia ketawa, tapi ketawanya sebetulnya sakit karena diajak. Cuma karena sudah dibiasakan dengan tertawa, menjadi tertawa. Hidup indah seperti itu. Seorang muslim itu man muslimun min lisanihi wa yadihi. Orang muslim sejati adalah seorang muslim sejati adalah seseorang yang orang muslim lain selamat dari lisannya dan tangannya. Nah kalau orang lisannya ceplas, cerkat, cerkit, kebaikan apa yang bisa dipetik dari orang itu? Kami tambah suatu ketika Nabi mengingatkan tentang seorang perempuan. Ada seorang wanita, contohnya wanita, laki-laki juga ada. Seorang perempuan tudkaru bi kathrati sholati wasyami. Seorang wanita disebut kalau dia itu banyak sholat, banyak puasa, hebat, solehah banget katanya. Cuman ada tambahnya dalam cerita tersebut. Hanya saja dia punya cuman dia punya kebiasaan menyakiti tetangganya. Dalam riwayat bilisaniha, dia ahli tahajud, ahli puasa Senin Kemis, ahli ibadah pokoknya. Cuma kalau ngomong sama tetangganya sekat cekit, nggak pernah ngontrol. Pas dia kenapa sih kamu kurus banget? Kenapa kamu gendut banget? Kenapa kamu ada mulutnya ceplos-ceplos? Kenapa rambutmu keriting? Nah, yang keriting, yang lurus minta keriting. Kenapa rambutmu? Ada aja ngomongnya. Kalau dia ceplos-ceplos bukan dia. Bagaimana wanita semacam ini yang katanya ahli ibadah, ahli sholat, ahli tahajud, Nabi menyebutkan la khaira fiha. Enggak ada baiknya perempuan itu, innaha min ahli nar. Dia adalah ahli neraka.
Makanya ayo hati-hati, tolong jaga lisan. Kalau kita sudah sama-sama menjaga lisan kita, hidup kita indah, rumah tangga indah, bahagia di dunia menuju akhirat. Lalu setelah itu akan tumbuh anak. Setelah anak tumbuh baik, Anda bawa kemana? Anda bawa kemana kira-kira? Inilah. Tidak ada seorang anak, seorang ayah atau ibu yang berkata begini, wahai anakku, sudah anak, yang penting kamu jadi orang kaya raya di dunia. Setelah itu kamu mati masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada nggak yang ngomong gitu? Yakin? Yakin nggak ada ya? Nggak ada seorang bapak ibu yang berkata, wahai anakku, yang penting kamu kaya raya di dunia, punya jabatan tinggi, setelah itu masuk neraka juga nggak apa-apa. Ada atau tidak? Tidak ada. Di lesannya tidak ada. Cuman kenyataannya perilaku orang tua itu sepertinya ngomong begitu. Buktinya apa? Apakah ini berlaku di Madura atau tidak? Di luar Madura saya bicara. Kalau saya ngomongin orang Madura, jangan-jangan ditutup jalannya. Di luar Madura sana, ada seorang ibu bapak, kalau sudah menyekolahkan anaknya untuk cari duit, sekolah cari fulus, sekolah dunia, dibiayai ratusan juta, puluhan juta, ratusan juta. Tapi kalau sudah giliran urusan belajar agama, dimintai sumbangan 10.000, katanya kemahalan. Ada atau tidak? Di mana? Anda yang ngomong, jangan saya stop di jalannya. Tidak seperti itu, hamba Allah. Kalau Anda sadar akhirat khairu wa abqa, akhir itu panjang kisahnya. Anda boleh punya anak jadi dokter, jadi insinyur, jadi pengusaha kaya. Akan tetapi pastikan dia adalah ahli sujud, ahli ibadah. Maka jangan sampai ada lupa mengenalkan mereka kepada ilmu agama. Dan mengenalkan ilmu agama itu dimulai daripada yang berada di lingkungan kita. Gerakan kita di beberapa tahun berikut ini adalah mengembalikan umat kepada kiai-kiai dan ustadz yang ada di kampungnya. Sebab hari ini gampang terpesona dengan ustadz di televisi. Pertanyaan, Anda kenal kami langsung atau televisi? Anda keblinger. YouTube. Ini bermasalah, Anda bermasalah kalau itu. Benahi diri Anda sendiri. Cara berguru tidak begitu. Makanya ini harus kembalikan. Gampang orang persona karena kemasyhuran seseorang, sehingga diam-diam meremehkan kiai kampungnya. Tidak beruntung orang semacam itu. Sebab ilmu ada keberkahan, ada nur, ketawaduan kita. Makanya biasanya kalau ada seorang sudah kenal, ustaz terkenal, apalagi sambil foto-foto begitu, itu sudah mulai merendahkan kiai kampung, bukan level saya. Itu musibah yang ada zaman ini. Maka membalikan kepada kiai kampung, ustaz kampung, itu penting sekali. Mereka ikhlas. Kita menemukan mereka ngajar ngaji itu, ngajar sekolah di madrasah dini yang di kampung itu sore asar, paginya kerja. Apalagi kalau musim panen dia ikut derep kalau bahasa Jawanya. Nggak tahu betul apa. Di Madura, kalau di Jawa itu ada ikut panen padinya orang, nanti dapat bagian. Ngerti? Derep. Siapa? Ada. Betul. Logatnya aja orang derep. Oke. Itu kadang-kadang seorang ustaz karena habis derep tadi itu kan terlambat, buru-buru mandi, buru-buru masuk ke kelas, kemudian sabunnya kan bukan sabun cair itu, sabun pelok itu masih ada putih di telinganya. Allah, ahli surga dia, buru-buru sambil kerja sambil ngajar, dan dia ikhlas. Dikasih uang berapa coba? Apakah ada dosen mau dikasih duit semacam itu? Yang katanya tadi, waduh, nakut-nakuti gelar profesor dan sebagainya. Wah, serem banget gitu. Ustadz yang paling hebat di kampung-kampung yang ngajar di kampung-kampung itu, masya Allah. Jujur, Anda kenal sholat di mana? Di kampus? Bukan. Di sekolah mana?
Di kampung di Musala, kecil madrasah ini kampung kita. Waktu mbahmu wafat, yang datang saya atau kiai di kampung. Sudah jelas. Kita perlu mengambilkan cara ini, kebahagiaan itu dari sini sesungguhnya. Kalau ternyata kita ketemu kiai-kiai besar dari luar negeri dan sebagainya, wajar kita mencintai ulama, harus, akan itu bukan berarti kita meninggalkan lalu lupa dengan kiai yang ada di kampung kita. Ya, awal kehancuran ini. Pernah suatu ketika di Jawa Tengah, kalau tidak salah, mohon maaf, orang Jawa Tengah kan luas. Mau ke Jawa Timur nanti mana? Kebetulan adalah di Jawa lah, di Indonesia. Kami hadir pengajian begitu telat ceritanya. Sudah mulai kami telat, langsung kami masuk ke belakang. Rupanya belum telat amat, setelah belakang. Jadi di balik tempat istirahatnya di balik panggung begini, di belakangnya itu rumahnya belakang panggung. Akhirnya kami berkata, kalau sudah waktunya langsung aja dimulai, kasihan kemalaman orang. Kata yang nunggu di situ, nunggu kiai. Kiai siapa? Ustaz kampung. Bangga hati kami masih memperhatikan kiai kampung. Tapi jangan kesembarangan. Setelah itu kebanggaan saya hilang. Tidak lama kemudian saya biasa kalau di tempat itu ngambil kacang dan sebagainya. Tadi saya ngambil kacang, cuma agak jauh, saya nggak nyampe. Bukan saya itu sebelumnya. Tadi agak jauh. Kacang ada yang lain, ada kacang ya. Saya biasa makan kacang begitu. Setelah saya makan beberapa, Buya sudah siap. Mana kiainya itu? Subhanallah. Kiainya datang dengan pakai sepeda motor terus pakai jaket. Kopiah hitamnya taruh di dalam jaket. Sehingga kami pun lihat waktu beliau turun kena semprong lampu itu kelihatan sambil dia membungkuk mengambil kopiahnya lalu dipakai. Kemudian salaman dengan kami. Tidak ada yang memperkenalkan kalau itu ustaz dan tidak ada yang nyambut dia. Sementara waktu kami datang, Masya Allah semuanya berdiri menyambut. Topik ceramah saya jadi berubah bahwa tidak beruntung satu kaum yang tidak bisa menghormati kiai kampungnya. Hakikat itu. Anda kenal saya di mana? Tadi waktu saya datang kayak saya itu kakek-kakek, padahal masih muda. Saya marah. Saya masih muda, emosi. Saya dibilang kayak kakek-kakek begitu, dipapa, dipandu begitu. Nah, tadi bukan di sini, bukan di tempat itu. Akhirnya giliran ustaznya tidak ada yang menyambut. Saya sedih. Ini kemerosotan. Kenapa? Kami tahu kami tidak bisa setiap saat duduk di situ. Dan kembalikan kepada pendidikan daerah itu penting sekali. Untuk kasih dasar, tidak harus menjadi ustaz hebat, akan tapi bagaimana kalau menjadi pengusaha besar di Jakarta, sholatnya tidak ketinggalan, tahajudnya tidak ketinggalan, akhlaknya tidak hilang. Itu kan pendidikan dari dasar begini. Jadi kami sampaikan begitu, tidak beruntung kalau Anda bisa menghormati kiai-kiai yang katanya terkenal tapi ternyata melupakan kiai kampungnya. Dan memang kenal dengan kiai terkenal juga fitnah kadang-kadang. Pengennya terkenal ke action, foto sana foto sini, wajah foto kiai terkenal. Kiai kampungnya yang waktu mbahnya mati dia yang nyolak tidak punya ada yang enggak. Kalau Anda seperti itu Anda tobat itu saja. Ini perlu kita kembali kepada cara hidup yang benar. Kita mulai dari situ. Karena Nabi menyebutkan kita berbatar hak kalau sudah ada gaya sombong nggak bisa terima kebenaran. Gara-gara sering duduk sama ustaz terkenal, sama ustaz kampung jadi bukan level saya. Akhirnya diajarin nggak mau sama ustaz terkenal yang nggak pernah duduk sama dia ustaz kampungnya sombong. Ustaz-ustaz di kampung itu bisa saja beliau adalah wali-wali tersembunyi. Nggak minta sanjungan, dicari di YouTube nggak ada, adanya di surga. Masya Allah. Tolong wahai para ibu, para bapak, ayo kembali muliakan mereka, hormati mereka. Apalagi yang jadi guru-guru madrasah di kampung itu hanya dikasih beras, dikasih sabun. Waktu dikasih uang 100.000, 200.000 katanya kebanyakan dan dicium bukan karena cinta dunia, menganggap ini berkah. Ada dosen mau dia 200.000, Masya Allah. Nah ini kalau bicara tentang kehidupan kebaikan hasanah, ta'afrati hasanah dimulai dari sini. Maka pastikan waktu anak Anda belum meninggalkan Anda, belum merantau, yang cari duit, belum bersekolah di luar kota, kenalkan mereka kepada tempat-tempat seperti yang saat ini kita saksikan. Ini adalah tempat belajar.
Pastikan anak Anda sudah pernah punya pendidikan di tempat semacam ini. Di usia dini, untuk kenal sholat, kenal ibadah. Sampai mereka mencintai suatu ketika jika mereka sukses, mereka tidak akan lupa dengan mulia semacam ini. Ini yang perlu kita kembalikan hidup kita ini. Kesombongan yang menjadikan rugi, menjadikan kita terpuruk. Makanya kembali, dan kami himbau kepada siapapun, dan mohon nanti kayaknya ini mumpung seruan aja, yang punya fulus semoga tambah kaya, amin. Peduli kepada pesantren, madrasah semacam ini sama madrasah di daerah-daerah, tolong utamakan membuat toilet. Kami serukan semuanya. Toilet laki dan perempuan dipisah. Karena mohon maaf, hari ini kalau sudah anak mulai gede, mulai mohon maaf ada kecenderungan dan lain sebagainya, intip-intipan dan lain sebagainya. Tapi kalau toiletnya jaminan aman, itu enak. Kehormatan anak-anak gadis yang belajar. Kemudian kalau toiletnya belum bener, lagi mau ngaji sakit perut pulang, tidak kembali lagi. Kemudian kehormatan, dan kalau bisa toilet itu dipisah supaya anak putri itu bebas wudhu dan sebagainya. Kita membuat beberapa program di beberapa musola, sedikit kalau digarap sendiri cuma 7.500.000 kok. Kali 2 kan 15 juta, biar kalau masalah tempat belajar bisa saja karpet digelar. Tapi kalau toilet nggak bisa, harus yang rapi, ada penutupnya sehingga aman. Kalau bisa diserahkan ke ini. Paling tidak itu saja, termasuk masjid-masjid, musola-musola itu. Himbauan kami adalah kehormatan sekarang penting sekali. Karena hari ini anak-anak kecil sudah mulai, mohon maaf, hari-hari rusak, hari ini adanya media sosial dan sebagainya. Orang anak-anak harus lebih dirapikan tentang aurat mereka. Kalau masjid cukup patok 4 sama tiang sudah sah jadi masjid, iktikaf sah. Tapi kalau toilet yang kurang diperbaiki, anak kurang betah. Kadang ada anak perempuan yang rasa malunya tinggi kan, sehingga nggak enak, nggak mau ngaji. Alasannya nggak enak kalau pipis, saya harus jauh pulang susah. Ini mungkin perlu dibahas. Yang merasa punya duit, insya Allah tambah banyak duitnya. Dilacak nih, winnernya adalah dari tempat ini, dari pesantren dulu ini. Insya Allah nanti berkembang, ditinjau, dilihat kemana. Bisa saja nanti proyek. Sebetulnya bagi orang Madura itu enteng. Saya ketemu di mana-mana orang Madura sukses. Ini kalau kita sentil satu orang Madura yang ada di Cirebon, misalnya, kayaknya beres nih. Apalagi yang di Madura. Banyak orang Madura itu adalah sukses dan mereka punya kecemburuan. Bisa kita katakan fanatik yang benar adalah fanatik budaya, tradisinya itu dijaga. Makanya kalau orang Madura punya akidah aneh itu bingung saya itu. Akidah orang Madura itu adalah akidah jelas, ahli sunnah wal jamaah, asy'ari. Ya, tandanya adalah Allah wujud. Makanya kalau ada orang Madura punya akidah beda dari ini, kayaknya ini salah makan ya. Ini orang Madura ini adalah kental atau dekat dengan akidah ini, selamat dengan akidahnya, tinggal dikembangkan. Dan ini mungkin yang perlu kami hadirkan, bahwasanya kalau Anda merindukan putra Anda jadi dokter, insinyur, boleh, akan tapi mulailah mereka dengan kenal Allah, kenal sujud. Dimulai dari rumah tangga yang baik. Dan Anda peduli pendidikan mereka. Pendidikan mereka Anda perhatikan, pulang sekolah Anda sambut, pulang ngaji khususnya. Jangan pulang sekolah, kalau pulang sekolah disiapkan seragamnya dan sebagainya. Waktu ngaji sore, Masya Allah, sandalnya nggak ada, hilang, sarungnya melorot, segala macam. Anda kurang peduli. Justru sekarang kita berubah. Di saat mereka ingin belajar agama, kita perhatikan dia supaya mereka bangga bahwasanya bisa belajar agama. Umiku senang, ayahku senang, maka aku akan serius. Di saat mereka menjadi seorang dokter ahli sujud, jenderal ahli sujud. Dari sinilah kita mungkin mulai kebahagiaan panjang nanti kisah di akhirat. Sampai nanti dibayangkan. Gambarkan gambarannya begini deh. Jenderal, bupati, gubernur, dokter. Tapi ternyata Masya Allah, di saat waktu duha dia melakukan sholat duha. Di saat malam tahajud. Takut yang haram, lisan yang baik. Itu anak-anak Anda, wah ibu. Tapi dimulai dari tempat-tempat mulia yang semacam ini. Inilah mungkin mukaddimah. Tadi katanya ada obrolan yang lebih panjang lagi, insya Allah sampai pagi. Jadi saya tinggal dulu, Anda sampai pagi saya pulang. Insya Allah ini saja. Jadi harapan kami Anda harus indah di rumah.
Kemudian juga untuk berindah di rumah, saya kembali lagi bagi para suami istri, jaga mata Anda. Kapan Anda menjaga mata Anda akan semakin indah di rumah. Ini pembahasan berarti kalau kita ketemu lagi, nanti kita sampaikan ilmu barulah, ilmu bagaimana istri menaklukkan suami. Mau? Nanti ada ilmu bagaimana suami menaklukkan istri. Mau? Nah, gampang, kecil, gitu loh. Semuanya ada kuncinya keindahan. Yang menaklukkan adalah masuk bukan dengan senjata, bukan tapi itu Pak. Istrimu itu kalau marah, itu rata-rata istri. Kalau ada 100 istri, 99 itu sama. Hanya satu itu yang aneh. Kalau dia marah, Anda jangan ikut marah. Anda mau ke dapur sambil doa, Assalamualaikum yang dari belakang tambah cantik itu sudah berubah. Anda Assalamualaikum itu berubah, betul kan? Betul, cuman suami itu kadang-kadang kurang pinter, ikut marah. Nah, istri, kalau Anda suami marah, Anda jangan balas. Anda minta maaf, cium tangannya, langsung sambil berjalan sambil goyang-goyang begitu. Nanti beres. Nggak jadi marah dia. Marah itu cemberut. Yang cantik aja kalau cemberut jelek, apalagi enggak. Cantik semua perempuan cantik. Anda jangan ngomong. Maksudnya begitu, jadi dia termakan. Itu loh cara menaklukkan, bukan dengan ancaman, bukan itu. Akan tapi biasakan hidup kita adalah dengan keindahan untuk menciptakan keluarga yang indah tadi. Kemudian kita hantarkan kepada sekolah agama. Baru setelah itu Anda kirim kemana? Mau jadi orang kaya di Jakarta? Mau jadi orang kaya di Malaysia? Mau jadi pejabat tinggi? Sudah kenal agama. Maka kembali kepada ustaz-ustaz di kampung ini penting. Dan itu tradisi masyarakat kita itu ada. Kalau hari raya itu didahulukan datang ke rumahnya kiai. Sekarang sudah mulai hilang. Kiai, kalau ada kiai lewat main bola itu berhenti. Sekarang bertendang agak tinggi, biar lewat tempat atas orang kiai. Masya Allah, kurang ajar. Itu yang salah bapak ibunya. Jadi kita kurang mendidik. Ini saja mungkin yang bisa kami sampaikan. Mungkin ada, tadi katanya ada tanya jawab, kita ingin nyantai. Kalau memang baru kenal tuh, memang jangan banyak ceramah. Kalau Anda belum kenal saya, kita kenalan dulu ngobrol yang indah. Baru setelah itu kita ceramah lain kali, insya Allah. Ini saja, silakan.